nono wani miwah panggaweala gunane wong luput. Mojopat itu juga banyak pengertiannya sesuai dengan latar belakang orang yang memberi pengertian, tetapi secara umum sesuai dengan fakta bahwa mojopat itu adalah puisi Jawa yang menggunakan bahasa Jawa baru yang terikat dengan kaidah-kaidah seperti guru bilangan, guru lagu, guru gotro, yang cara menyajikannya dengan dilakukan dengan menggunakan titi laras lendro belok ya. Dikatakan puisi Jawa yang menggunakan bahasa Jawa baru itu adalah klasifikasi yang dipakai oleh para ahli-ahli sastra. Biarpun mojopat itu sudah diciptakan oleh pujangga-pujangga kita kira-kira 200 tahun, kurang lebih 200 tahun yang lalu, itu juga sudah masuk ranah bahasa Jawa baru. Ada macam-macam, ada mojopat dikatakan ada mojopat yang asli dan ada yang mojopat dari sekarang yang sudah umum populer di orang-orang Jawa, bahwa ada dandang ada sino, ada pangkul, ada mijil, ada pocong, ada kinanti, ada asmorondono, ada durmo, yang satu lagi ya Pak ya. Ada 9 ya sinom. Itu yang dikatakan mojopat yang asli. Kemudian ada yang mojopat yang sumbernya itu dari Sekar Tengah, karena bentuknya mendekati mojopat, maka itu kemudian dikelompokkan juga dalam masuk dalam kelompok mojopat. Jadi memang secara penelitian agaknya belum ada penelitian yang menggambarkan tentang itu, tetapi dari cerita Tungkek, artinya cerita dari para empu tembang yang dulu, bahwa tembang itu menjadi semacam rohnya orang Jawa pada waktu itu. Jadi ini bisa memberi gambaran bahwa mungkin era-era sebelum kemerdekaan, kemudian masa kejayaan-kejayaan keraton, saya kira itu menjadi masa kejayaan tembang-tembang ini, karena waktu itu memang pilihannya hanya itu, karawitan dan tembang-tembang. Nah, jelas karena belum ada pengaruh-pengaruh kesenian lain yang seperti sekarang ini, jadi itu menjadi semacam musik popnya pada masa itu. Pertama didukung oleh kekuasaan politik kerajaan, yang jelas juga dari fakta-fakta sejarah bahwa semua karya sastra atau ilmu pengetahuan Jawa itu dibentuk dalam bentuk puisi mojopat. Ya. Jadi dari pergantian kekuasaan kerajaan satu ke kerajaan yang lain kan biasanya itu membawa pusaka-pusaka itu. Nah, di Jawa itu bahwa pusat kebudayaan sebelum Mataram itu kan Kediri, Pak. Ya. Kita lihat bahwa di situ ada Jangko Joyoboyo. Kemudian ada legenda tentang Panji juga bersumber dari Kediri. Nah, bentuk atau metro mojopat itu oleh
para ahli sastra sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau demikian, kemudian Kediri pindah ke Singosari, Singosari pindah Majapahit, Majapahit pindah Demak, Demak kemudian ke Mataram, Kembang, Gamelan, dan itu sebagai pusaka yang senantiasa dipertahankan sebagai alat legitimasi kekuasaan kerajaan itu. Jadi dengan demikian maka bisa terselamatkan sampai sekarang. Nembang ki enak ketika awake dhewe penat apa meneh wis setengah abad niki krungu apa sithik krungu apa sithik apa iki. Dan kemarin aku kan kadang-kadang nek latihan ngono iki yo edak-edak nganggo pernafasan sik iki cepet awake iso cepet lemes, iso cepet podo karo karepe ketika kita mau berangkat latihan. Tapi sekarang itu angel. Itu ternyata latihan tembang seminggu sekali. Ini iso nyuntik untuk rada membantu ngedunke emosi segala macem gitu. Nek latar belakang kan desa. Nek wong desa itu belajar mencopat apa-apa segala macam kan seolah-olah bukan hal sing memalukan, ora tabu banget gitu. Nah, mungkin itu mungkin iso lebih bernafas ketika mocopatan yang desa itu masih, atau sekalian di pusat kebudayaan kota misalkan Mangkunegaran atau keraton-keraton itu malah justru ruang itu ada. Nah, kenapa tadi jawabanku itu mungkin sudah tidak sangat membanggakan mungkin belajar itu karena sekolah aja, dari anak sekolah aja dulu kan kalau kita kecil itu mau copat itu kan pelajaran sing nyenengke, refreshing. Masih kecil di daerah-daerah terutama di Blora sana, itu saya masih ingat Pak D saya itu ketika adik saya sakit, ketika kemudian sepasaran bayi adik-adik saya itu ada mencoba banget.
Saya kira juga mungkin di Solo itu era itu kira-kira tahun 60-an barangkali masih. Mojopat jelas isinya luar biasa, bukan saja persoalan masa lalu, tapi juga ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Terutama kalau kita melihat Centini ya. Centini itu adalah ensiklopedia Jawa terlengkap ya Centini. Tapi juga sastra yang lain sebenarnya adalah inti-inti pemahaman orang Jawa terhadap Islam atau apa nilai-nilai yang baik itu ada di dalam Mojopat itu. Sebenarnya sangat iman ya kalau itu bilang. Kenapa kita tetap mempertahankan Mojopat? Karena itu bagian dari tradisi masyarakat kita di Solo. Dan tidak banyak ruang untuk Mojopatan. Ada satu dua ruang, ada tempat untuk Mojopatan. Tapi kita kami pikir tetap itu kurang untuk Mojopatan. Tradisi itu penting karena di Mojopatan itu ada nilai-nilai yang sebenarnya masih kontekstual dengan kehidupan sekarang. Memang harus menafsirkannya itu agak susah. Mojopat, Mijil, Gambuh, Pucung. Iya, tentang Mojopat. Dulu saya pelajari SD rumah, terus beranjak SMP, SMA masih. Tapi waktu kuliah karena udah nggak pegang itu lagi, jadi udah lumayan ada. Tapi dulu sempat bisa sih. Mojopat itu apa? Mojopat itu tembang. Oh, tembang. Tembang. Hah? Pernah ikut. Pernah. Pernah ikut. Enggak pernah ikut. Tapi SD kan pernah diajari Mojopat. Orangnya. Kamu tahu nggak Mojopat? Nyangka? Nggak tahu. Diajarin nggak di sekolah sama gurunya Mojopat? Nggak tahu. Pamedare wasitane ngati cuman toko aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah kinunggung tetan buruh yen akeh ngesemi amaksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katulo-tulo tinalaten rinuru kalawan rire mreh padang ing